itu dosanya seperti kita berzina dengan 36 wanita pelacur setiap harinya. Itu yang saya rasakan, daripada saya berzina dengan wanita pelacur, bahkan itu lebih ngeri. Saya berzina dengan ibu kandung saya sendiri tiap hari yang saya lakukan. Lebih baik saya berperang kepada manusia untuk bebas daripada riba. Setelah kita memang benar-benar taubat keluar dari riba itu, memang Allah memberikan kemudahan. Ada salah satu kemudahan yang saya dapat itu, alhamdulillah anak-anak saya itu yang nomor 2 itu cepat kali ngapal Qur'annya. Yang sekarang itu masuk ke juz 29. Saya sendiri itu yang latihnya setiap habis sholat subuh itu kita adakan apa? Kalau dulu kita sholat subuh azan, kebetulan kita ada musola di sekolah, kita buat kecil memang. Anak itu payah bangun. Tapi begitu saya hijrah total, udkhulu fi silmi kalba, masuk kita ke dalam Islam itu 100%. Itu anak-anak itu dengan sendirinya begitu dengan azan langsung datang. Di situ itu salah satu kemudahan yang saya dapat. Itu di keluarga saya. Jadi anak-anak dulu Allah itu mengingatkan saya dari anak, dan sekarang Allah membangunnya dari anak. Dan yang anak yang dulu bandel itu sama maknya ngelawan dan lain sebagainya itu alhamdulillah juga lagi proses menghafal Quran juga. Memang saya sendiri langsung sebagai pengajarnya, karena dulu basic saya adalah seorang pengajar, dan saya dari pesantren dulu. Cuma kadang udah terkena riba ini ya sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan. Yang pertama, keluarga saya itu sholat 5 waktu itu alhamdulillah itu terus kita jaga, itu utama. Yang kedua, untuk proses hijrah riba ini nggak segampang yang kita apakan begitu kita Allah langsung, enggak. Allah akan mencoba ke istiqomahan kita. Kira-kira betul nggak ini hijrah? Betul nggak ini mau yang namanya membebaskan diri dari riba? Salah satu yang saya alami itu kemarin itu yang sangat luar biasa, saya terkena yang namanya utang. Pada waktu itu utang kepada wali-wali santri yang sedikit demi sedikit kita kumpulkan, kalau nggak saya sekitar 120 juta yang saya harus bayar. Itu yang sangat miris yang saya rasakan, saya harus melunasi itu selama 2 hari. 2 hari saya harus mendapatkan uang sebanyak 120 juta. Itulah cobaan yang sangat berat yang saya rasakan. Tapi waktu itu saya udah gantungkan diri saya kepada Allah, saya pasrahkan, saya tawakalkan kepada Allah. Jadi ya Allah, saya pasrahkan, bangun malam saya sama istri saya, ya Allah saya punya utang sendiri, saya nggak punya uang ya Allah untuk membayarnya, hanya Engkau yang punya uang. Tapi keluarga itu pada menyerang saya, kalau kita nggak membayar utang tersebut, kalau nggak membayar utang tersebut dari riba itu, ya dari uang pinjaman leasing, dari uang pinjaman istilahnya kalau apa itu uang-uang pakai bunga itu, ya nggak dapat. Dari sini nawarkan ada 10%, dari sini menawarkan ada 15%. Yang lebih ngeri lagi ada yang menawarkan itu 35% untuk supaya dapat uang itu. Tapi saya katakan kepada keluarga saya, tidak. Lebih baik hancur saya punya usaha, lebih baik hancur saya punya sekolah daripada hancur diri saya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keyakinan saya. Jadi saya terus munajat kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk, ya Allah berilah solusi jalan keluar, ya Allah. Itu dalam jangka 2 hari itu mulut yang keluar dari saya itu bukan ucapan saya lagi, tapi seolah-olah itu terucap dengan sendirinya. Itulah
puncaknya itu pada waktu itu ada temen yang mau minjemin saya, suruh ngambil di bank. Pada waktu itu mau hari raya, bank tutup, uang kita ambil nggak bisa lagi. Itu saya langsung, ya Allah tolong berilah petunjukmu, berilah solusi jalan keluar ya Allah, bagaimana. Akhirnya saya diberi jalan sama Allah itu supaya saya duit itu yang nggak bisa diambil di bank ditransfer ke teman saya. Akhirnya di situ saya nego, rupanya duit yang apa itu nggak bisa ditransfer seluruhnya, cuma 5 juta. Tapi uang yang saya butuhkan sama teman saya itu udah disiapkan. Begitu saya selesai mentransfer nilainya itu yang nggak seberapa, saya jumpai teman saya nggak banyak omongnya, ini duit, kasihkan ke saya, ini nanti selesaikan masalah. Sebenarnya itu bukan menyelesaikan masalah lagi, masih kurang. Alhamdulillah, buka itu saya cerita, sebenarnya uang saya masih kurang banyak. Berapa Mas? Segini saya sebutkan. Yaudah, besok pagi datang ke rumah saya, ambil uang yang perlu Mas butuhkan. Itulah Allah berikan jalan. Jadi saya bisa membayar utang saya yang 120 juta itu dalam jangka 2 hari itu dengan izin Allah, walaupun sifatnya masih sementara minjem, tapi di situ nggak ada ribanya. Itu yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Karena apa? Itu keyakinan saya pada waktu itu, bahwasanya Allah akan membayar segala utang saya setelah saya hijrah dari riba. Itu yang sangat luar biasa. Itu yang perjalanannya itu nggak segampang begitu kita mau bayar utang langsung ada duit, enggak. Itu diuji dulu sama Allah. Itu pun saya kayak gini sering dikasih motivasi sama teman-teman. Udah tawakal kepada Allah, udah tawakal kepada Allah. Rupanya teman-teman saya utangnya miliaran kayak itu. Teman saya ada yang utangnya sampai 9 miliar, ada yang 14 miliar, tapi dalam jangka waktu 4 bulan duit yang 14 miliar itu bisa dibayarkan. Itu apa? Unlogic dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu memotivasi saya, dan alhamdulillah proses-proses sekarang ini sedang saya lakukan di pihak-pihak bank, baik itu bank syariah maupun di bank konvensional, dan alhamdulillah pegawainya itu sepertinya mendukung proses ini. Walaupun ada pimpinannya itu sangat keberatan, tapi setelah saya jelaskan riba itu seperti ini, bukan berarti saya nggak mau bayar utang. Saya tetap mau bayar utang, tapi saya bebas riba. Saya nggak mau apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya seringan-ringan dosa riba itu seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Itu sangat luar biasa. Saya nggak mau saya sampai berzina dengan ibu kandung saya sendiri setiap hari. Doa saya nggak akan diterima. Itu seringan-ringannya. Dan sampai kalau saya hitung kemarin itu di bank itu sekitar ada hampir 1 juta bunganya. Sedangkan kata Rasulullah, kalau kita itu berbuat riba aja, berbuat riba 1 dirham sama dengan 70.000, itu dosanya seperti kita berzina dengan 36 wanita pelacur setiap harinya. Itu yang saya rasakan. Daripada saya berzina dengan wanita pelacur, bahkan itu lebih ngeri. Saya berzina dengan ibu kandung saya sendiri tiap hari yang saya lakukan. Lebih baik saya berperang kepada manusia untuk bebas daripada riba. Dan itulah yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah, di bank-bank pun udah mulai bahwasanya kita bisa bayar pokoknya saja. Dan sekarang di salah satu bank saya sedang proses untuk membayar pokoknya saja, dibayar secara kredit dan sesuai kemampuan. Jadi di sini kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya riba ini sangat luar biasa sekali. Hindarilah riba, hijrah kita kepada riba. Jangan sampai kita udah tahu bahayanya riba seperti itu, nanti kita terus berkecimpung di sana, terus kita kejebur di dalamnya. Mudah-mudahan dengan kita itu niat bebas riba ini, Allah akan memberikan jalan. Itu yang saya rasakan, ketenangan hati itu ada. Terus yang kedua, sama istri saya, semenjak kita itu ada bebas riba, kebetulan istri saya juga pernah saya ajak waktu itu di Batam. Saya mengajak di Batam 14 keluarga untuk bisa bebas riba. Abang-abang saya ajak. Kalau jumpa saya mengucapkan itu kata-kata mesra I love you pada istri saya itu 1 hari bisa 100 kali.
100 kali mau tidur, mau apa, saya pegang I love you, I love you. Itulah Allah berikan keberkahan kepada saya. Dan anak-anak saya itu alhamdulillah, ya walaupun belum 100% mereka itu baik, tapi arah-arah itu Allah telah tunjukkan kepada saya. Makanya perangi kita riba mulai sekarang. Jangan sampai kita terjebur di dalamnya. Nanti kita dibangkitkan seperti orang gila sama Allah, coba. Sangat luar biasa itu. Tuh, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini bisa nanti hijrah ini saya lakukan, bisa selesai utang saya targetkan di Desember 2018 ini lunas semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dari saya cukup, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.